ia berusaha menutupi perilaku dirinya dengan berbalik memberikan tuduhan terhadap pasangan bahwa selama ini ternyata pasangan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kuis. Pada kesempatan kali ini Kang Kuis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kuis ya. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kuis ingin membahas mengenai 7 ciri ya. Ciri-ciri bahwa di tengah kehidupan rumah tangganya mulai ada perselingkuhan. Ini tentunya adalah ada beberapa hal yang tentunya wajar dong kita memahami hal tersebut. Hal ini semata-mata demi menjaga keharmonisan rumah tangga sahabat semua. Ya, ini hanyalah sekedar wawasan saja. Ya, bukan berarti ketika ini selalu ada perselingkuhan, tidak. Nah, ini kan sebetulnya untuk menjaga keharmonisan. Jika terjadi hal-hal yang memang menurut sahabat semua ini sesuai dengan apa yang akan Kang Kuis jelaskan, bisa jadi itu memang ada ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kuis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kuis. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentunya agar kita paham betul bahwa ketika kita merasa curiga nih di tengah kehidupan rumah tangga kita sudah mulai kurang nyaman. Nah, yang pertama biasanya ketika mulai hadir adanya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga ini, seseorang pasangan, entah ini si istri, entah ini si suami, ini mulai jarang di rumah atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar ya. Mungkin dengan alasan-alasan pertama, kedua ini masih bisa diterima. Namun biasanya ketika sudah alasan ketiga dan seterusnya, ini biasanya ketika dikonfirmasi agar lebih jelas lagi, ini biasanya hanya menjawab dengan emosi, ya. Bisa jadi ia akan mengatakan mau tahu aja urusan ini. Sebetulnya ketika kita sudah berumah tangga, apapun urusannya, ini sebaiknya tahu sama tahu agar terhindar dari fitnah di tengah kehidupan rumah tangga. Jadi kejujuran di sini tetap masih menjadi sumber utama menuju keharmonisan. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, biasanya seseorang ini akan mengalami hal-hal yang memang cukup berbeda dibanding biasanya. Yaitu ketika seseorang baru pulang dari perpergian, suka ada aroma-aroma yang berbeda. Ya, aroma yang berbeda di sini bisa jadi terjadi perubahan bau parfum. Artinya berbeda dengan parfum yang biasa digunakan di rumah. Atau bisa jadi hal ini berubah karena mengikuti selera aroma yang dimiliki oleh pasangan selingkuhnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ketika sudah terjadi seperti ini, ketika bicara aroma, mungkin kita tidak perlu tanya karena itu bisa dicium ya, bisa diketahui dari indera pencium kita. Nah, tentunya ketika sudah ada seperti itu, kita harus lebih waspada dan kita harus tetap tenang ya. Artinya kita tetap harus menunggu waktu yang tepat untuk menanyakan hal tersebut. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu adanya perubahan ya, keintiman fisik dan non fisik. Ini bisa saja terjadi. Artinya dari keintiman fisik memang secara gairah ini sudah menurun drastis. Nah, lalu dari keintiman emosional memang komunikasi di antara keduanya biasanya memang memburuk. Ini. Jadi ketika antara fisik dan non fisik ini mengalami penurunan, sebaiknya ditanyakan dulu biar tidak terjadi asal tuduh atau seenaknya sendiri. Lalu yang keempat, biasanya secara perlahan banyak saja konflik-konflik atau pertengkaran-pertengkaran kecil yang tidak terduga yang hadir di tengah kehidupan rumah tangganya. Padahal mungkin yang dipertengkarkan itu ya, yang dijadikan masalah ini biasanya adalah masalah-masalah sepele yang biasanya memang tidak begitu menjadi masalah. Atau bisa jadi memang hal yang sebetulnya menjadi masalah cuman belum diungkapkan. Jadi begitu ada perselingkuhan, di situ menjadi topik utama yang menjadi bahan pertengkaran, bisa jadi ya.
Karena bisa jadi itu adalah masalah-masalah terpendam. Tapi ketika situasi keluarga masih damai-damai saja, biasanya itu tidak jadi masalah. Namun begitu hadir masalah, semua perasaan yang terpendam ini biasanya mulai dibuka. Ini. Lalu hal yang kelima, biasanya pasangan ini mulai berlaku sekehendak hati, ya, berlaku semaunya. Bisa jadi perhatian ini berkurang. Terus kemudian bisa jadi kepulangannya ini memang semaunya sendiri, ya. Jadi tidak menggunakan aturan-aturan yang mungkin sewajarnya. Jadi di sini banyak perubahan yang dilakukan. Artinya semaunya. Jadi tanpa batas. Sekehendak hatinya, ya. Yang tentunya hal yang dilakukan sekehendak hatinya ini adalah justru menciptakan perasaan kurang nyaman pada pasangan. Nah, ini akan kembali menimbulkan pertengkaran. Ini. Ketika sudah ada aroma-aroma perselingkuhan, memang itu biasanya terjadi seperti itu. Lalu yang keenam, biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh, ini ingin selalu tampil muda. Entah ini pria, entah ini wanita. Tapi di dalam jiwanya, ini akan merasa bahwa dirinya ini masih muda. Usia 17-18 mungkin seperti itu. Nah, ini biasanya juga ada hadirnya pengaruh dari pubertas kedua. Dan ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Pada usia-usia tertentu. Biasanya itu bisa jadi terjadi pada usia 11 atau 12 tahun setelah pernikahan. Ini akan timbul hal-hal seperti itu. Ya, walaupun tidak semua, namun secara penelitian memang seperti itu, ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah ia berusaha menutupi perilaku dirinya dengan berbalik memberikan tuduhan terhadap pasangan bahwa selama ini ternyata pasanganlah yang berselingkuh. Jadi selalu ada saja alasan yang dicari-cari yang mengarah ke situ, ya. Hal ini biasanya adalah dilakukan untuk membentengi perilaku dirinya. Nah, sahabat, itulah 7 hal yang mungkin perlu kita pahami sama-sama, kita kaji bersama, bahwa jangan sampai di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua itu ada tanda-tanda seperti itu, ada gelagat seperti itu, ya. Namun apapun itu, saya yakin bahwa sahabat yang kami semua adalah sudah memiliki pasangan yang sesuai dengan hati nurani masing-masing, sehingga saya yakin sahabat semua sudah hidup bahagia bersama pasangan tercinta, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.